salah satu rempah-rempah yang biasanya kita gunakan baik untuk memasak ataupun untuk kesehatan, yaitu tanaman jahe. Jahe bisa menghangatkan tubuh, terutama apabila cuaca kita kurang bagus seperti batuk, flu. Pokoknya kalau udah minum jahe biasanya langsung terasa enak. Nah teman-teman, kali ini apabila kita mempunyai jahe, bagaimana cara menyimpannya agar terhindar dari kerusakan dan kita mendapatkan manfaat maksimal dari jahe ini. Karena itu ikuti terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, latap di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cucu Petani Kantoran. Di video sebelumnya tentu teman-teman sudah melihat bagaimana aku menghasilkan tanaman jahe sampai akhirnya bisa panen berulang-ulang dan kebutuhan jahe di rumah itu sudah bisa tercukupi. Jadi menanam awalnya bisa dari rimpang jahe yang kita beli di pasar atau di dapur ya kita punya, ataupun kita bisa membeli bibit jahe secara online. Tapi setelah itu kita buatlah perencanaan agar kita bisa panen terus-menerus pada saat kita butuhkan. Nah ini adalah hasil panen jahe yang tentu kemarin teman-teman sudah melihat ya di video aku sebelumnya. Kurang lebih dapat 614 gram. Tentu jumlah sebanyak ini tidak aku langsung pakai semua habis ya teman-teman ya, tapi tentu secara bertahap. Bahkan kadangkala kalau lagi nggak masak yang menggunakan jahe banyak, ini bisa sampai beberapa bulan misalnya sebelum akhirnya aku bisa panen kembali. Nah bagaimana sih, udah capek-capek kita nanam, kemudian kita harus bisa menyimpannya juga. Kenapa kita harus menyimpan dengan benar? Yang pertama adalah supaya manfaat dari kandungan-kandungan yang ada di dalam jahe ini tidak berkurang atau menurun kualitasnya. Jadi kalau berkurang atau menurun kualitasnya, kita gunakan untuk memasak, itu tentu rasanya kurang sedap. Mau dipakai buat obat herbal, bukan obat herbal ya, untuk minuman penghangat pun tentu rasanya kurang pedas gitu ya. Oke, sebetulnya mudah banget, yaitu yang pertama yang kita lakukan adalah kita bersihkan dari tanah-tanah yang biasanya masih nempel ya. Kalau jahe itu suka banyak tanah-tanah yang menempelnya. Apabila teman-teman tidak panen seperti saya atau tidak seperti petani kantoran, tapi membeli di pasar ataupun di supermarket, itu pastikan kita membeli jahe yang segar. Jadi kalau jahe yang segar ini yang kita beli ini, pastikan ini tidak lembek ya. Kalau udah lembek itu biasanya itu udah nggak begitu bagus. Bagaimana cara menyimpan jahenya? Sebetulnya cukup mudah. Yang pertama ini sudah aku cuci. Bahkan kalau perlu ya teman-teman itu kayak pakai sikat gigi gitu untuk membersihkan kotoran tanah yang ada di jahe ini. Tapi pastikan juga pada waktu kita mencuci itu jangan sampai terkelupas ya di sini. Karena kalau terkelupas itu akan lebih mudah untuk rusak. Nah ini udah aku bersihin ya teman-teman nih. Udah kinclong, udah bersih, udah sebagian kemarin yang jahe merah ini udah aku pakai nih. Udah aku pakai untuk membuat minuman rebusan jahe kalau badan kurang enak atau tenggorokan kurang enak. Jadi itu ya yang pertama, kita membeli ataupun kita panen sendiri, ini pastikan jahenya kita cuci bersih dan tidak terkelupas. Menyimpannya ini sebetulnya ada cukup mudah juga. Kita bisa menyimpannya apabila jahenya ini mau kita simpan di pot kecil di sekitar dapur kita, itu juga bisa. Kemudian kita bisa menyimpannya juga dalam bentuk misalnya irisan, kemudian parutan, tapi ini aku mau menyimpannya dalam bentuk jahe seperti ini. Ini udah aku siapin air ya teman-teman. Boleh nanti teman-teman juga memberi masukan bagaimana sih cara menyimpan jahe
yang seperti ini selain yang aku buat videonya ya. Mungkin ada usulan atau ide atau masukan, silahkan tulis di kolom komentarnya. Ini pastikan ini wadahnya bersih, airnya juga bersih. Biasanya ini aku rendam jahe-jahenya. Lumayan ya, kemarin dapat 600 gram, setengah kilo lebih. Harga jahe itu berapa sih? Lumayan kalau aku beli waktu COVID ya, itu jahe laku banget, jahe merah, jahe putih, jahe gajah. Biasanya aku rendam, jadi tambahin airnya. Nah, cukup seperti ini aja. Kemudian kita tutup yang rapat ya, tutupnya. Dan ini dalam bentuk seperti ini yang aku simpan di kulkas. Jadi ini insya Allah akan bisa tahan sampai 4 bulan tetap segar. Jadi jahenya ini nanti tidak keriput. Kalau kita biasanya menyimpan di dapur itu kadang-kadang sampai keriput banget. Nah, ini aku hindari. Jadi salah satunya aku menyimpannya seperti ini karena aku menyimpannya dalam bentuk jahe, bukan diparut ataupun diiris. Ini kita tinggal simpan ya di kulkas ya teman-teman. Kalau mau ada kebutuhan aku tinggal ambil aja. Kalau misalnya nanti airnya sudah mulai rasa tidak enak baunya, biasanya tinggal kita ganti aja. Kita menunggu untuk pemanenan berikutnya. Nah, sekian untuk sharing aku mengenai cara penyimpanan jahe yang paling mudah yang aku lakukan. Silahkan teman-teman sharing juga caranya bagaimana di kolom komentar. Dan kali ini Cici Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang.